السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maklum di kalangan kita, dan itu merupakan fitrah dan pembawaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada masing-masing hamba, bahwasanya umat manusia mereka adalah tempat dosa dan kesalahan, tempat dosa dan kemaksiatan, tempat dosa dan kealpaan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan akan hal ini dalam hadis qudsi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai segenap hambaku, kalian selalu berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat kemaksiatan bil-laili wan-nahar, di waktu malam dan di waktu siang. Tidak kenal waktu, tidak kenal tempat. Hamba itu selalu melakukan kesalahan, selalu melakukan kekurangan, dan selalu melakukan pelanggaran. Sedikit atau banyak, kecil atau besar, nampak atau yang tersembunyi, sadar atau yang tidak disadari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah itu, "Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Dan aku adalah zat yang menerima maaf, menerima taubat. Maka mintalah ampunan kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya umat manusia itu selalu melakukan dosa, selalu melakukan kesalahan, selalu melakukan kemaksiatan. Dan itu merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan kepada segenap hamba-hambanya. Sebuah rahasia yang hanya Allah yang mengetahuinya, sebuah hikmah yang sangat dalam yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, namun termasuk dari bentuk kasih sayang Allah kepada segenap hamba, termasuk bentuk rahmat Allah kepada segenap hamba-hambanya,
Allah tidak membiarkan hamba tersebut bergelimang dalam dosa tanpa adanya solusi. Allah tidak membiarkan hamba itu terjatuh dalam kemaksiatan tanpa adanya jalan keluar. Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan untuk segenap hambanya sebuah ibadah yang agung, yang menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi kesalahan, kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh masing-masing hamba. Ibadah tersebut adalah ibadah at-taubatu wal istighfar. Memperbanyak taubat dan beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan akan ibadah yang satu ini. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai segenap hambaku, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni segala macam jenis dosa. Dosa yang kita lakukan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan dari dosa dan kemaksiatan merupakan sunnatullah, ketetapan yang Allah taala kehendaki pada diri kita. Dan tentunya seorang hamba memiliki ikhtiar pada dosa yang dia lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang tepat untuk kita semua. Tatkala kita terjatuh dalam lubang dosa, tatkala kita terjerat jebakan kemaksiatan, Allah berikan solusinya, berikan jalan keluarnya, yaitu bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat ini tegas Allah mengatakan kepada segenap hamba yang telah melampaui batasannya, mendolimi dirinya sendiri dengan dosa dan kemaksiatan, jangan pernah patah arang, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah senantiasa mengampuni dosa apapun. Kalimat adz-dzunub menurut tata bahasa Arab itu berbentuk jamak. Dan menurut ilmu usul fikih, jamak tersebut bersambung dengan al yang menunjukkan makna istighraqiyah. Menunjukkan makna cakupan yang luas, mencakup semua jenis dosa. Ditambah lagi Allah menekankan setelahnya dengan taukid jami'an, seluruhnya. Menunjukkan tanpa terkecuali. Dosa apapun yang dilakukan oleh hamba tersebut. Bahkan kalau seandainya dosa itu berbentuk kekufuran, kesyirikan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka tangannya untuk menerima taubat dan istighfar dari hamba itu kalau dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memohon ampunan kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita miliki, sebesar apapun kemaksiatan yang kita lakukan, jangan pernah berputus asa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu menunggu istighfar dan taubat dari hamba-hambanya. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan, Allah membentangkan tangannya di waktu pagi, di waktu siang, untuk menerima taubat dari hamba-hambanya bertobat ketika melakukan kemaksiatan di waktu malam. Dan Allah membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hamba-hambanya yang taubat setelah melakukan kemaksiatan di waktu siang. Dan tidak akan pernah terputus sampai matahari terbit dari arah dia terbenam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ternyata termasuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya terkait dengan taubat dan istighfar, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan yang sangat besar bagi siapapun yang bertaubat dan beristighfar kepadanya. Bukan hanya semata-mata dihapus dosanya, bukan hanya semata-mata dihilangkan dosa dan kemaksiatannya, dihapus dari catatan amalnya, bukan hanya semata-mata itu. Tetapi Allah siapkan keutamaan-keutamaan yang lain sebagai bentuk motivasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar hamba itu gemar untuk beristighfar kepada Allah, tidak jenuh untuk beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun seandainya tidak ada keutamaan bagi taubat dan istighfar kecuali dijamin akan dihapus dosa bagi pelakunya, sudah cukup menunjukkan keutamaan akan taubat dan istighfar tersebut. Karena teramat sangat banyak dosa yang kita lakukan, teramat sangat banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Maka ketika Allah menjamin
dengan kita memohon ampunan kepadanya, akan dihapus semua dosa tersebut dari catatan amal kita, lakafa biha fadla. Sudah cukup itu sebagai keutamaan akan taubat dan istighfar. Namun ternyata sebagai bentuk rahmat Allah yang maha luas untuk segenap hambanya, Allah berikan keutamaan-keutamaan yang lain. Daripada sekedar dihapus dosanya, Allah memberikan keutamaan tambahan bagi mereka yang gemar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, seseorang yang beristighfar kepada Allah akan dibukakan untuknya pintu-pintu keberkahan. Akan dibukakan untuknya pintu-pintu rezeki. Akan dilapangkan urusannya, dimudahkan segala urusannya. Allah Ta'ala berfirman, menukil ucapan Nabi Nuh ketika beliau berdakwah mengajak umatnya untuk bertaubat kepada Allah. Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, mintalah ampunan kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara. Allah itu maha menerima ampunan, maha menerima taubat, maha menerima maaf dari hamba-hambanya. Apa setelah itu? Yursilis samaa alaikum midrara wa yumditukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan bukakan untuk kalian keberkahan langit dengan sebanyak-banyaknya. Allah akan berikan untuk kalian anak-anak yang berkah, harta yang melimpah dan berkah, dan Allah berikan kepada kalian kebun-kebun yang rindang dan sungai-sungai yang mengalir. Yakni Allah bukakan untuk kalian kenikmatan dunia yang berbarokah, kenikmatan dunia yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang lainnya, seorang hamba yang gemar beristighfar kepada Allah akan dijamin dihilangkan kesedihan dari hatinya. Kehidupan itu bagaikan roda yang terus berputar. Banyak hal yang sudah kita hadapi, banyak kejadian yang sudah kita lalui. Terkadang kita menghadapi sebuah keadaan yang benar-benar sesak di dada, membuat kita sedih, membuat kita kecewa, membuat kita jatuh. Banyak sekali peristiwa-peristiwa besar dalam kehidupan kita yang membuat seakan-akan buntu jalan hidup kita, yang membuat buntu akal pikiran kita, seakan sudah tidak ada solusi, seakan sudah tidak ada jalan keluar, karena teramat sangat banyak beban yang kita hadapi, yang kita pikul. Ternyata dengan kita memperbanyak memohon ampun kepada Allah, Allah akan hilangkan kesedihan itu dari hati kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, beliau pernah mengatakan, wa innahu la yughanu ala qalbi. Sungguh pernah suatu hari hatiku terasa sempit, hatiku terasa sesak, saking banyaknya beban yang beliau pikul, hal-hal yang membuat beliau kecewa, hal-hal yang membuat beliau sedih, hatta astaghfirullah mi'ata marrah, hingga Allah hilangkan kesedihan itu dari diriku dengan aku meminta ampunan kepadanya 100 kali. Dan beliau terus beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga manusia biasa. Beliau Nabi dan Rasul, tapi beliau adalah manusia sama seperti kita. Beliau memiliki perasaan dan hikmah Allah. Beliau mengalami kesedihan, padahal beliau adalah Nabi dan Rasul. Padahal beliau adalah makhluk yang paling utama di sisi Allah. Beliau merasakan kesedihan dalam hidupnya untuk memberikan contoh kepada umatnya. Ketika mereka mengalami kesedihan yang sama, mengalami hal-hal yang mengecewakan dalam kehidupannya, dia bisa menjadikan Nabi sebagai figur dan panutannya untuk bisa mengambil langkah yang tepat, untuk bisa menyikapi kesedihan-kesedihan tersebut. Dan ternyata solusinya sangat mudah, sangat ringan, sangat gampang, diucapkan dengan lisan, dihadirkan dengan keikhlasan, dan dibarengi dengan penyesalan atas dosa-dosa yang dilakukan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu dan memohon ampunan darimu. Akan dihilangkan kesedihan dari hatinya. Dan bukan hanya itu, masih ada keutamaan yang lainnya. Seseorang yang gemar beristighfar kepada Allah, Allah akan jadikan akhlaknya adalah akhlak yang karimah. Allah akan jadikan tabiatnya tabiat yang baik. Dia akan terbentuk memiliki perilaku yang baik, memiliki adab yang baik, memiliki etika yang karimah. Karena sejatinya
yang namanya akhlak itu terbentuk dari hati yang bersih, terbentuk dari jiwa yang bersih. Sementara hati dan jiwa kita pasti ternodai dengan dosa dan kemaksiatan. Maka dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah, dosa dan kemaksiatan itu akan dibersihkan dari hati dan jiwa kita, sehingga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Terlahir dari itu perangai-perangai yang terpuji, akhlak-akhlak yang terpuji. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lain dengan sanad yang hasan dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau menceritakan tentang dirinya. Kana fi lisani dharabun ala ahli. Saya itu biasa kalau sudah ngomong sama istri saya itu kasar. Kalau saya sudah ngomong sama keluarga saya itu nyelekit, gak ngenai. Istri saya itu sampai gak suka dengan omongan saya karena agak nyelekit omongannya. Anak-anak saya juga mungkin kurang suka dengan ucapan saya. Kenapa? Agak nyelekit ucapan saya. Dan saya sadar itu kejelekan. Beliau mencari solusi. Fa'ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa akhbartuhu lah. Saya datang kepada Rasul, saya laporkan tindakan saya ini, ya Rasulullah SAW. Saya ini kok kalau ngomong sama istri saya kok kurang teratur ya. Kalau saya ngomong sama anak-anak saya kok kayaknya membuat mereka sedih, membuat mereka itu gak suka. Lisan saya kok agak tajam ini. Bukan omongan kotor, tapi ya begitulah, agak tajam kalau ngomong. Kalau negur mungkin terlalu keras sehingga mungkin membuat yang ditegur itu sedih, ya. Bukannya malah berubah, malah sedih. Kalau sudah ngomong itu nyelekit omongannya, menusuk, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Hudzaifah, "Aina anta minal istighfar ya Hudzaifah?" Wahai Hudzaifah, sudah berapa kali kamu istighfar dalam sehari? Fa inni astaghfirullah fil yaum aktsar min 100 marrah. Saya beristighfar dalam sehari lebih dari 100 kali. Kalau kamu ingin lisanmu baik, lisanmu tertata, ngomongnya enak, diterima oleh keluargamu, perbanyak istighfar. Barangkali ada dosa yang kamu lakukan, yang kamu tidak sadar, sehingga membuat hatimu sedikit keras, sedikit kaku. Membuat lisanmu akhirnya kasar kalau ngomong, nyelekit kalau ngomong, gak ngenakan kalau ngomong. Maka istighfar kepada Allah. Sehingga kerasnya hati itu menjadi lunak. Sehingga noda dan kotoran hati itu menjadi luntur. Sehingga jiwamu menjadi suci kembali. Hatimu menjadi suci kembali. Sehingga Allah mempermudah langkahmu, meneguhkan hatimu, memberikan petunjuk pada lisanmu dan anggota badanmu. Ini kaliber Hudzaifah ibn al-Yaman, sahabat yang mulia. Beliau ini informan handalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melapor kepada Rasul, saya kok punya perangai yang kurang enak, dan kebetulan perangainya ini kepada keluarganya sendiri. La ya'duhum ila ghairihim, kata beliau. Kalau sama orang lain tidak, saya tidak pernah ngomong kayak gitu sama orang. Tapi kalau sama keluarga, kok kurang bisa jaga lisan. Rasul memberikan solusi agar terbentuk akhlak yang baik, terbentuk akhlak yang mulia pada tutur kata kita, tindak tanduk kita. Aina anta minal istighfar. Sudah berapa banyak istighfar yang kamu ucapkan dalam sehari? Kalau 10, 20 masih kurang, tambah lagi. Rasul lebih dari 100 kali dalam sehari. Dalam keadaan beliau apa? Qudwatun fil akhlak al-karimah. Beliau ini sosok panutan pada akhlak karimah. Tidak kurang dari 100 kali istighfar dalam sehari. Maka kita sebagai umatnya yang mengaku mencintai beliau dan mengimani risalah yang beliau bawa, maka selayaknya bagi kita untuk memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala guna menghilangkan dosa dari hati kita, melunturkan noda-noda dari diri kita, dan juga membentuk diri kita menjadi hamba yang mulia, menjadi hamba yang berakhlakul karimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Momen di detik-detik terakhir bulan yang mulia ini
Kita sekarang sudah menginjak tanggal yang ke-28. Tinggal menghitung jari, Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Tak ada yang ngasih jaminan kita bisa hidup tahun depan sehingga bisa menyambut kedatangannya lagi. Gak ada yang menjamin apakah kita masih istiqomah tahun depan sehingga kita bisa menyambutnya dengan keimanan dan ketakwaan. Maka pada momen-momen yang mulia ini, di hari yang mulia ini, ibadah yang sangat kita butuhkan untuk menutup Ramadan kita tahun ini adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terama sangat banyak kekurangan kita dalam menyambut bulan suci yang mulia ini. Terama sangat banyak kealpaan kita dalam menyambut bulan suci yang penuh dengan keberkahan. Entah pada tilawah kita, entah pada sedekah kita, entah pada sholat kita, entah pada amalan sunnah kita, entah pada tarawih kita. Banyak. Tiada gading yang tak retak. Semaksimal apapun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita manusia. Hati kita itu berbolak-balik dengan cepat. Rasa semangat itu terkadang datang dan terkadang pergi dengan cepatnya. Rasa malas karena banyak faktor dan keadaan mungkin sering menghinggapi keadaan kita di bulan suci yang mulia ini. Kadang mungkin padatnya pekerjaan, padatnya urusan dan kesibukan membuat kita kurang maksimal dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang maksimal dalam tilawah membaca firman-firman yang suci. Kurang maksimal untuk beribadah kepada Allah di bulan-bulan dan di malam-malam yang mulia. Kurang maksimal dalam mempersembahkan ibadah-ibadah wajib kita di bulan yang mulia ini. Terlalu sangat banyak. Kalau kita mau mengkalkulasi, mau menghitung-hitung amal kita, kayak subhanallah, mungkin belum sampai pada tingkat maksimal dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Tinggal 2 hari lagi, mungkin Ramadan itu sudah pergi. Berganti dengan hari kemenangan. Berganti dengan hari yang fitri. Namun, di hari-hari terakhir ini, detik-detik terakhir ini, momen finishing ini, mungkin kita ada sedikit kesedihan. Dan itu merupakan jiwa seorang mukmin. Mukmin mana yang tidak sedih ketika Ramadan meninggalkan dirinya? Sebuah bulan yang mulia, bulan yang berkah. Bahkan di dalamnya ada 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Teramat sangat banyak kebaikan yang Allah berikan pada 1 bulan ini kepada kita. Mukmin mana yang gak sedih ketika ditinggalkan bulan yang mulia ini? Otomatis ada kesedihan. Kalau kita mengevaluasi lagi amal kita dalam sebulan ini, mungkin banyak air mata yang bercucuran. Kita akan menangisi begitu kurangnya diri kita dalam menyambut kemuliaan dari Allah. Betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, mencurahkan segalanya untuk kita semuanya di bulan suci yang mulia ini. Maka ibadah yang paling kita butuhkan, ya dengan itu kita menutup ibadah kita di bulan yang mulia ini, sehingga kita memohon kepada Allah kemuliaan di akhirnya, kesempurnaan di akhirnya, sehingga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita di awal-awal Ramadan. Berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya ada seseorang yang datang kepadamu, Allah mengilhamkan kepadamu bahwasanya umurmu tinggal 1 hari, setelah itu engkau akan berjumpa dengan Allah dan tidak ada kata kembali. Apa yang hendak engkau lakukan? Ibadah apa yang hendak engkau persembahkan? 1, memohon ampun kepada Allah, tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu sangat banyak kesalahan yang kita lakukan semasa hidup kita. Terlalu sangat banyak dosa yang kita lakukan semasa hidup kita. Yang ada hanyalah kita tundukkan kepala kita, kita cium tanah, dan kita langitkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita datang berjumpa dengan Sang Pencipta biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Dan sekarang kita saksikan Ramadan tinggal beberapa hari lagi, dan tidak ada jaminan apakah kita bisa bertemu lagi di tahun yang akan datang.
Bahkan tidak ada jaminan apakah kita bisa menyambut hari kemenangan kaum muslimin. Tidak ada yang bisa menjamin. Maka ibadah yang paling kita butuhkan sekarang adalah istighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Taubat kepada Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosaku di bulan yang suci ini. Ya Allah, ampuni segala kekuranganku dalam penghambaan kepadamu. Ya Allah, ampuni segala kealpaanku dalam beribadah dan menyembah dirimu, ya Allah. Istighfar itu bukan hanya ketika kita bermaksiat, tapi istighfar itu juga kita butuhkan ketika kita kurang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kurang maksimal dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau saya ditakdirkan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, doa apa yang harus saya ucapkan? Ini malam yang mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau seandainya saya berjumpa dengan malam itu, doa apa yang harus saya ucapkan? Subhanallah. Rasul mengatakan kepada Aisyah, quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan satu doa, ya Allah, innaka afuun, engkau adalah zat yang menerima maaf, menerima taubat. Tuhibbul afwa, mencintai taubat, mencintai istighfar. Fa'fu anni, maafkan diriku, maafkan kesalahanku, maafkan dosa-dosaku. Kalau seandainya ada doa yang lebih utama daripada itu, meminta dunia seisinya mungkin, pasti Rasul akan ajarkan. Tapi ternyata doa ini yang beliau ajarkan, bacalah doa ini. Makna istighfar yang begitu dalam, memohon ampunan kepada Allah yang begitu dalam. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan, kemudahan, keimanan dan ketakwaan untuk bisa mengakhiri Ramadan ini dengan kebaikan. Seandainya kita lalai di awal, setidaknya lepaslah kepergiannya dengan kebaikan dan husnul khatimah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taufik dan hidayahnya untuk tetap istiqomah di atas penghambaan kepadanya, di atas ketakwaan kepadanya, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ini yang beliau ajarkan, bacalah doa ini. Makna istighfar yang begitu dalam, memohon ampunan kepada Allah yang begitu dalam. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan, kemudahan, keimanan dan ketakwaan untuk bisa mengakhiri Ramadan ini dengan kebaikan. Seandainya kita lalai di awal, setidaknya lepaslah kepergiannya dengan kebaikan dan husnul khatimah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taufik dan hidayahnya untuk tetap istiqomah di atas penghambaan kepadanya, di atas ketakwaan kepadanya, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa dan kekurangan kita dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang mulia. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la daynan illa qadaitah, wa la aduwan illa qasamtah, wa la ithman illa ghafartah, wa la maytan illa rahimtah. اللهم اجعلنا من الصائمين المتقين اللهم اجعلنا من الصائمين المتقين اللهم اجعلنا من الصائمين المتقين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا اللهم فضنا بالإسلام والسنة قائم وقائد وراقدين إنك على كل شيء قدير.